RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Siaran RRI Toli-Toli juga bisa didengarkan di Kabupaten Parigi Motong dan juga Kabupaten Buol, juga bisa Anda tonton di channel YouTube Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Dan pendengar, pagi ini kita akan bicara soal amankan karir ASN, perlukah otonomi birokrasi. Nah, Ketua Umum Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia menyebutkan bahwa otonomi birokrasi ini penting untuk dilakukan karena ASN profesional ini adalah kunci sukses pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi gelaran pilkada 5 tahunan ini seringkali membuat karir ASN tidak aman. Menurut Ketua Dewan atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional Zudan Arif Fahrullah, Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan agar ASN itu harus bertindak profesional. Tetapi tentu sistem merit yang masih sangat tergantung pada kepala daerah ini menyebabkan sistem karir dari ASN ini tidak aman, sehingga otonomi birokrasi diharapkan ini bisa dilakukan. Nah, memang perlukah kemudian ini dilakukan dengan begitu banyaknya aturan yang sudah ada yang mengatur soal jenjang karir ASN dan lain-lain? Ini akan kita bahas pagi ini pendengar bersama dengan sejumlah narasumber kami. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Ari Budiman dari Komisioner KASN bidang pengawasan ya. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Ari Budiman dari bidang pengawasan nilai dasar, kode etik dan perilaku serta netralitas ASN. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari. Kami belum dengarkan suaranya Pak Ari, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam kenal, saya Ari dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Baik Pak Ari, kita bersama juga dengan Pak Farhan dari Koordinator Standarisasi Teknis Kompetensi Jabatan dari Badan Kepegawaian Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Ari, Bapak Ibu sekalian yang ada di udara. Ya, dari pagi, Pak Farhan. Siap. Dari BKN kita didampingi juga, Pak Farhan didampingi juga oleh Pak Dadi Mulyadi. Selamat pagi Pak Dadi. Dan juga ada Pak Jusni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Jusni Pangeran juga yang sudah hadir di studio, Wakil Ketua 1 Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Ya. Assalamualaikum Pak Jusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Toli-Toli pada pagi hari ini. Makasih. Ya, kita nanti juga akan tersambung bersama dengan Pak Rustam Datu Amas dari Bawaslu, tetapi saya akan mulai terlebih dahulu diskusi ini. Juga kami infokan kepada pendengar yang ingin bergabung, nanti bisa langsung berbicara dalam diskusi ini di 0852 4248 6001. Saya akan mulai dengan Pak Jusni Pangeran terlebih dahulu. Korps Pegawai Republik Indonesia di tingkat pusat berharap agar ada otonomi birokrasi yang dilakukan untuk mengamankan karir ASN. Karena setelah kontestasi pemilihan kepala daerah, pilpres maupun pileg ini juga ada ancaman seperti itu terhadap karir ASN. Kalau dari Korpri Toli-Toli sendiri menilai memang perlukah otonomi birokrasi ini dilakukan? Pak Jusni, silakan. Ya, baik. Sebelum kita menjawab apa yang menjadi keinginan pusat terhadap daerah, terlebih dahulu kita tentu menginginkan mendengarkan bagaimana itu sejarah Korpri itu sendiri lahir. Keberadaan saya di sini selaku Wakil Ketua Korpri. Oleh karena itu, yang pertama kita harus pikirkan cikal bakal lahirnya Korpri ini adalah ingin mempersatukan birokrasi seluruh yang ada di daerah maupun yang di pusat agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Itu satu. Cikal bakal lahirnya Korpri ini adalah ingin berusaha bagaimana karir birokrasi ini aman tanpa intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu ada jalur-jalur tertentu manakala nanti ada ASN atau pegawai yang merasa terintimidasi, yang merasa dirinya barangkali tersalimi dan sebagainya. Keberadaan Korpri di sini mencoba memfasilitasi ke jenjang yang lebih tinggi. Ada KSN di pusat. Ada tingkatan-tingkatan di daerah, Bawaslu, Bawasda dan sebagainya untuk bagaimana mengakomodir kepentingan ini. Saya pikir kalau toh memang ini mempererat hubungan birokrasi di tingkat daerah, provinsi dan pusat, saya pikir tidak ada masalah. Cuman perlu dipahami bahwa
Korpri ini bukan lembaga tanding yang harus ada untuk melawan penguasa-penguasa, bukan. Mencoba menetralisir keadaan ini, menjernihkan situasi dengan harapan kerja-kerja birokrasi, kerja-kerja pegawai negeri itu sifatnya positif, melayani masyarakat, fokus itu. Jadi tidak ada intervensi dari penguasa, politisi dan sebagainya untuk dimanfaatkan. Itu aja tuh, saya pikir. Tetapi kalau selama ini bagaimana? Ketika kemudian di tingkat nasional Korpri berharap ada otonomi birokrasi, tentu ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang saya bacakan tadi di awal begitu ya, pernyataan dari Pak Fahrullah bahwa memang kita kan harus profesional begitu menjadi ASN, sehingga tidak boleh ada intervensi seperti yang Bapak jelaskan. Nah, idealnya selama ini memang masih terlihatkah ada intervensi sehingga perlu disuarakan nih otonomi birokrasinya begitu, Pak? Kesan sih, kalau untuk toli-toli saya pikir tidak. Cuman untuk daerah lain. Kesannya seperti itu ketika kita melihat media-media sosial yang ada bahwa ada tekanan-tekanan dari penguasa ketika dia menjabat jadi bupati, wali kota dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan Korpri ini memang sangat-sangat ada dan penting untuk memediasi. Sifatnya itu aja, memediasi. Jangan sampai ada kesan tersalimi. Karena Korpri ini adalah lembaga ASN yang terbesar. Kita saja di Kabupaten Toli-Toli ini kurang lebih 6.000 pegawai, 6.000 sampai 7.000 pegawai. Nah, kalau ini mandek, kalau ini tidak bekerja secara maksimal, yakin saja visi dan misi bupati itu akan tidak tercapai. Alhamdulillah untuk Kabupaten Toli-Toli, visi dan misinya ini sangat-sangat menunjang dengan keadaan yang ada sekarang, apalagi dengan terburuknya ekonomi misalnya. Oke, artinya kalau untuk Korpri Toli-Toli menganggap ini tidak perlu dilakukan begitu otonomi birokrasi karena sudah ideal begitu untuk Toli-Toli. Iya sih. Kalau untuk otonomi birokrasinya ini kita juga tidak melihat bagaimana pusat sebenarnya melihat ini. Apa sebenarnya tujuan utamanya? Kita lihat itu dulu. Okay. Kalau tujuan utamanya itu hanya sekedar ingin ini, aturannya kok sudah jelas sekarang. Soal penempatan jabatan dan lain-lain harus berdasarkan kompetensi, harus kemudian berdasarkan jenjang karir dan lain-lain. Iya, betul. Jadi satu hal yang perlu kita pahami dulu bahwa jabatan itu bukan hak. Ya, jabatan bukan hak pegawai. Adalah sebuah kerja nyata yang harus dipahami bahwa pegawai negeri itu berkarir sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada kerja-kerja pegawai itu sendiri, ya jelas sekali. Contoh rel kita untuk Kabupaten Toli-Toli, bagaimana kita sukseskan ini visi dan misi pemerintah daerah. Oke. Kalau kita sudah lakukan itu, berarti suatu hal yang baik, berarti pastilah para pucuk pimpinan akan memperhatikan karir ini. Saya pikir seperti itu. Dan terkesan tersalimi untuk Kabupaten Toli-Toli sampai hari ini belum ada. Oke, ya. Baiklah. Saya kemudian ke Pak Ari terlebih dahulu dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pak Ari, ini Pak Ari di bidang kode etik, perilaku dan netralitas ASN. Dalam pilkada ini bahkan pilpres juga ya, dugaan keterlibatan ASN ini menjadi sorotan, bahkan kadang-kadang ada yang merasa menjadi korban begitu ya, korban politik begitu Pak. Keterlibatan ini juga karena mungkin khawatir dengan masa depan begitu kan, posisi jabatan dan peluang bagi ASN untuk mendapatkan jabatan, sehingga kita dukung saja nih siapa begitu, mungkin kalau naik nanti kita bisa dapat jabatan juga begitu ya, dapat imbasnya. Nah, kalau dari KASN menilai bagaimana soal otonomi birokrasi ini? Ya, baik, terima kasih Bu Santi dan juga para pendengar RRI di Kabupaten Toli-Toli. Pertama saya ingin menyampaikan, barangkali ini juga perlu diinformasikan kepada seluruh pendengar, bahwa kami Komisi Aparatur Sipil Negara memperoleh mandat, ya, tugas dari Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk menjaga netralitas pegawai ASN. Ya, jadi ini catatan yang penting, di mana hal tersebut diatur ya dalam pasal 2 ini ya, huruf F, yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas.
Jadi ini sudah sangat jelas aturannya. Nah, asas netralitas itu apa? Artinya bahwa setiap pegawai ASN itu tidak boleh berpihak, ya, dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak juga kepada kepentingan siapapun, begitu. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pilkada dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jusni Pangeran, saya kira benar sekali terkait dengan isu otonomi birokrasi, ya, misalnya, ya. Sebenarnya kita sudah otonom. Otonom itu kan artinya mandiri, kemudian juga berdasarkan asas-asas netralitas tadi yang saya sampaikan. Apa itu? Tidak berpihak, ya, bebas konflik kepentingan, kemudian juga adil, ya, melayani dengan baik, dan yang penting adalah bebas intervensi politik, ya. Ini yang kemudian tadi ditanyakan oleh Bu Santi, seolah-olah sekarang ini ASN itu posisinya dilematis, gitu, ya. Saya mendapatkan informasi dari Bu Santi, ya, katanya di Toli-Toli ini sangat populer. Ini kalau nggak mendukung nantinya di blender, gitu, ya, Bu Santi, ya, Bapak dan Ibu, ya, misalnya. Jadi saya kira kita harus menunjukkan, ya, bahwa seorang ASN yang berintegritas, ASN yang profesional, yang kompeten, dan kemudian juga memiliki kinerja yang baik, itulah yang disebut dengan otonomi birokrasi. Itu yang disebut dengan netralitas. Dan itulah barangkali yang memang dituntut oleh setiap individu ASN ketika mereka melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi, sekali, ya, Pak Ari, mohon izin saya potong terlebih dahulu. Pak Ari, tetapi kalau dari data, misalnya dari data Bawaslu, nanti kita akan coba dengarkan juga langsung dari Bawaslu, tetapi misalnya dari data pada saat kontestasi pilkada dan kontestasi pesta rakyat, begitu, ya, bahkan pemilihan presiden seperti kata Pak Fahrullah dalam rilisnya, begitu, ya, masih ada juga ditemukan nih ASN yang misalnya oknum ASN yang terlibat dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin nanti ketika terpilih yang diusung, begitu, ini bisa mendapatkan posisi yang terbaik. Ini kan juga menggambarkan bahwa ternyata masih ada opini-opini begitu, masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu, sehingga menjadi pertanyaan bahwa mungkin saja kita belum menerapkan otonomi birokrasi dengan baik sesuai dengan aturan. Iya, betul sekali. Kalau fakta-faktanya memang demikian. Kita berbicara soal prinsip-prinsip, soal ketentuan yang mendasar tentang bagaimana seorang aparatur sipil negara bersikap. Ada dua hal, Bu Santi, ya, Bapak dan Ibu, yang memang dianggap atau bukan dianggap, ini merupakan sebab-sebab pelanggaran netralitas itu terjadi. Yang pertama, memang birokrasi kita itu berpolitik, ya. Jadi birokrasi itu sendiri, ASN itu sendiri yang memang mereka itu punya motif-motif, punya kepentingan, misalnya, ya, untuk meraih jabatan-jabatan tertentu, misalnya, kemudian atau juga untuk mempertahankan jabatannya. Tapi bisa juga misalnya orientasinya kepada barangkali proyek, ya, dan yang diincar itu misalnya OPD-OPD tertentu yang anggarannya besar, misalnya, ya. Dinas pendidikan misalnya, dinas sosial, dinas PU, dinas pajak, dan seterusnya. Jadi ini memang motif itu datang dari birokrasi sendiri yang berpolitik. Dan atau biasanya ini kebanyakan memang di daerah. Ada hubungan-hubungan kekeluargaan, kekerabatan misalnya, ya. Ini yang sering kita sebut spoil system, ini seperti ini. Dan yang kedua, memang politisasi birokrasi. Jadi oleh calon-calon kepala daerah, mereka dengan sengaja memobilisasi sumber daya dari birokrasi, dari pemerintah daerah setempat, untuk memberikan dukungan kepada yang bersangkutan. Dan ini sangat sering terjadi. Saya punya data tentu saja yang ya menurut kami ini sangat mungkin sangat memprihatinkan, begitu, ya. Betapa politisasi birokrasi ini memang hampir ditemukan
dan tercatat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi tekanan-tekanan dari atau intervensi dari atasan langsung ya, ini kadang-kadang seperti itu terjadi. Jadi dari pemimpinnya, dan atau memang kebetulan pemberian sanksinya itu lemah. Begitu Bu Santi. Baiklah, artinya untuk kenyataannya seperti itu di lapangan, desainnya sebenarnya sudah bagus begitu ya, aturan-aturannya sudah bagus, tetapi penerapannya yang kemudian ini masih terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Tapi saya mau ke Pak Farhan. Pak Farhan sudah mendengarkan pastinya yang disampaikan Pak Jusni, kemudian Pak Ari. Tentu dari Badan Kepegawaian Negara ini punya aturan sendiri, sistem merit, bagaimana menempatkan jabatan seorang ASN begitu, apa kemudian yang menjadi pertimbangannya, sehingga ini bisa jelas begitu ya, bahwa orang yang punya kompetensi dia bisa menduduki jabatan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, sesuai dengan kinerjanya. Nah, ini bagaimana kalau dari BKN sendiri menanggapi apa yang kita bahas pagi ini? Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Ari, selamat pagi Pak Jusni, Bapak Ibu pendengar RRI Toli-Toli. Jadi mungkin mohon izin kami menyampaikan dari konsepsi regulasi gitu ya. Bahwa kalau tadi Pak Ari menyampaikan dari sisi prinsip atau asas, kami mungkin coba menyampaikan dari konsepsi regulasi. Bahwa satu, kalau kita bicara undang-undang atau regulasi induk kaitannya dengan pembinaan manajemen ASN, ada Undang-Undang 5/2014, Undang-Undang ASN begitu. Yang kalau kita lihat di dalam salah satu pasalnya mengatur bahwa fungsi ASN itu sebetulnya cuma 3. Ya. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelaksana pelayanan publik. Yang ketiga, perekat bersatu bangsa. Kalau kemudian para ASN memaknai bahwa fungsi kita itu sebagai ASN cuma 3, gitu ya, tidak yang lain-lain, tidak kemudian ikut serta-merta kemudian cawe-cawe urusan politik dan seterusnya, maka kemudian saya pikir birokrasi kita akan berjalan dengan baik begitu. Itu konsepsi regulasi dari sisi regulasi induk. Kemudian di samping itu ada juga berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai misalnya bagaimana PNS itu dilarang untuk kemudian ikut serta memberikan dukungan atau dukung-mendukung. Ada PP disiplin. Kemudian kaitannya dengan bagaimana kemudian pengangkatan seorang dalam jabatan. Tidak kena ada PP manajemen PNS, di mana seorang pegawai negeri sipil ketika dia akan atau ingin diangkat dalam satu jabatan, maka kemudian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kualifikasi, kompetensi, kinerja. Yang paling pokok 3 hal itu. Jadi tidak ada kemudian yang lain-lain yang kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kemudian bisa mengangkat seorang dalam jabatan. Nah, kalau kemudian kita bisa komit dengan berbagai macam regulasi yang ada gitu ya, yang saya pikir mulai dari level undang-undang, PP, bahkan kalau kaitannya bicara soal netralitas ada SKB gitu ya, surat keputusan bersama dari beberapa menteri, saya pikir tidak jadi persoalan atau tidak akan muncul kemudian permasalahan birokrasi kita begitu, Mbak. Cuma pertanyaannya Pak Farhan, sudahkah kita komitmen dengan aturan-aturan itu? Kalau tadi kata Pak Ari, kita masih temukan di 34 provinsi kejadian-kejadian ya, penempatan jabatan misalnya berdasarkan kedekatan. Juga ASN mendukung karena berharap bahwa bisa ditempatkan di organisasi perangkat daerah yang di situ misalnya ada proyeknya dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Sudah diterapkankah aturan itu di daerah-daerah dengan maksimal, atau masih ada evaluasi dari BKN bahwa ternyata masih ada nih kepala daerah yang tidak mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada begitu, Pak Farhan? Baik, tentunya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BKN, salah satunya misalnya kaitan dengan pengawasan pengendalian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria, itu ya NSPK, di bidang manajemen ASN. Tentu kami juga menjumpai misalnya di beberapa instansi, baik pusat maupun daerah, yang kemudian belum cukup komit begitu menerapkan berbagai macam norma, standar, prosedur, kriteria. Nah, saya pikir inilah kemudian kenapa di undang-undang itu diatur berbagai macam kelembagaan yang kemudian secara kolektif kolegial melakukan monitoring dan pengawasan terhadap itu. Misal tadi ASN kaitannya dengan netralitasnya atau kode etiknya dan seterusnya, BKN kaitannya dengan NSPK, kemudian Kementerian Pan RB dan lain-lain begitu. Yang saya pikir kalau ini kemudian kita bisa kolektif secara kolegial melakukan pengawasan, melakukan monitoring, saya pikir berbagai macam persoalan kaitannya dengan netralitas ASN itu, ya itu bisa kita tangani lah begitu, Mbak.
Oke, tetapi memang masih ada yang belum menerapkan itu dengan maksimal begitu ya di daerah-daerah. Ya, ya, pastinya kalau bicara implementasi biasanya memang tidak atau belum cukup sesuai dengan harapan begitu. Tapi banyak juga kemudian instansi yang saya pikir sudah berjalan sesuai dengan dengan tracknya, dengan railnya begitu. Sehingga kemudian yang belum inilah yang kemudian harus kita rangkul, harus kita dorong supaya bagaimana mereka bisa berjalan sesuai dengan jalur yang benar. Begitu. Oke. Baiklah, saya sudah bersama juga dengan Pak Rustam Datu Amas. Kita mau lihat dulu untuk data di Toli-Toli misalnya ya. Kalau tadi kata Pak Jusni Pangeran, Toli-Toli sudah ideal, begitu Pak Jusni ya, penempatan jabatan dan lain-lain. Tetapi kita mau lihat data dulu nih dari Bawaslu. Bagaimana trennya untuk Toli-Toli misalnya? Kita ambil sampel ya, untuk keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik praktis dan apa sebenarnya menjadi latar belakang ketika kemudian dilakukan pemeriksaan. Pak Rustam, selamat pagi. Pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kepada para narasumber yang hadir di RRI dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Baik, Pak Rustam, sebelum saya masuk ke Anda begitu untuk merilis datanya, bagaimana tren ASN yang berpolitik praktis dari tahun ke tahun, kemudian menjadi alasannya sebenarnya apa sih yang menjadi alasan? Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Pak Rustam, kemudian Pak Ari, juga Pak Farhan dan Pak Dadi. Jika untuk Pak Jusni, juga nanti ada line interaktif yang kami buka untuk Anda pendengar di 085242486001. Kita jeda terlebih dahulu, pastikan tetap bersama kami. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita masih membahas topik mengenai amankan karir ASN, perlukah otonomi birokrasi. Kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Saya coba ke Pak Rustam Datu Amas, kita mau lihat data dulu. Bagaimana untuk Toli-Toli, kalau Pak Jusni Pangeran mengatakan kita aman, untuk sistem birokrasinya juga sudah bagus begitu ya Pak Jusni. Tetapi saya mau lihat dulu data dari Pak Rustam Datu Amas. Kita lihat Pak Rustam, bagaimana data Bawaslu, terlihatkah ada tren peningkatan ASN yang berpolitik praktis setiap periode pilkada atau bagaimana Pak gambarannya Pak Rustam? Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Mbak Santi. Untuk Kabupaten Toli-Toli, dari tren yang kita dapatkan dari pemilihan kepala daerah tahun 2004 itu tidak ada kita dapatkan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Tapi di tahun 2020 di mana terjadi peningkatan pelanggaran netralitas ASN, yaitu sebanyak 28 ASN yang kita dari Bawaslu Kabupaten Toli-Toli merekomendasikan ke Komisi ASN. Oke, ada 28, trennya meningkat begitu ya. Tetapi tentu pada saat misalnya ditanyakan oleh Bawaslu, ini biasanya alasan-alasan yang muncul seperti apa begitu Pak yang disampaikan? Nah, ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan penindakan Bu, itu kita melakukan sosialisasi, himbauan dan MOU. Kita melakukan sosialisasi ke OPD yang ada di Kabupaten Toli-Toli, kemudian para camat dan kepala desa. Kemudian kita melakukan
himbauan dan MOU kepada sehingga pelanggaran netralitas yang ada di ASN ini menjadi berkurang. Kemudian apa yang menjadi motif sehingga ASN itu tidak netral? Yang pertama Bu, karena ada hubungan kekerabatan kekeluargaan. Sehingga para ASN ini berjuang untuk bagaimana calon karena hubungan kekerabatan, sehingga dia berjuang untuk mati-matian, untuk mempertahankan. Yang kedua karena ada tekanan struktural. Maka ketika ASN itu tidak berjuang, tidak netral, memihak salah satu calon, maka dia tidak akan mendapatkan jabatan, istilah kasarnya begitu Bu. Kemudian kekhawatiran mutasi jabatan Bu, ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh ASN, terutama di daerah di Kabupaten Toli-Toli, yaitu kekhawatiran mutasi jabatan. Ketika ASN itu tidak berpolitik, tidak memihak salah satu calon, maka mereka akan ditakut-takuti oleh mutasi jabatan. Kemudian mendeknya karir Bu. Ini salah satu juga beberapa faktor yang mempengaruhi tentang ASN yang tidak netral di Kabupaten Toli-Toli, mendeknya karir. Banyak kami temukan secara kasat mata di Kabupaten Toli-Toli itu ASN yang tidak berpolitik itu biasanya itu karirnya mendek. Kemudian adanya kepentingan pragmatis. Ini juga yang salah satu faktor yang mempengaruhi ASN yang ada di Kabupaten Toli itu sehingga tidak netral, ya begitu Bu. Oke, ini hasil evaluasi atau kemudian penelusuran begitu, pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu dari temuan-temuan yang ditemukan begitu ya Pak pada periode pemilihan kepala daerah. Ada saran begitu Pak, karena kita harus akhiri nanti dengan Pak Rustam, kita bersama dengan Pak Ari dari KASN, kemudian dari BKN juga ada Pak Farhan dan Pak Dadi, juga ada dari Korpri. Kalau dari Bawaslu sendiri memberikan saran, karena kita bicara soal perluka otonomi birokrasi supaya ASN ini aman berkarir, tidak terpengaruh dengan politik praktis, mengedepankan kualitas kompetensinya begitu, karena persaingan ini berdasarkan kompetensi. Apa yang menjadi saran dari Pak Rustam? Ya, kami menyarankan bahwa ASN ini perlunya ada kebijakan dari pemerintah pusat atau otonomi daerah sehingga ASN ini tidak dicampur adukan dalam dunia politik yang ada di daerah, sesuai dengan jenjang karir yang ada di tingkatan ASN. Begitu Bu. Baiklah, terima kasih Pak Rustam sudah memberikan referensi untuk pagi ini dalam diskusi yang kami hadirkan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik. Terima kasih Bu. Baik, kita juga bersama dengan pendengar yang sudah bergabung di 085242486001. Saya sapa ada Kang Hardi di Nopi. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Hardi. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Silakan Kang Hardi. Jadi begini, sebetulnya karir ASN ini udah aman dengan adanya KSN, ada Bawaslu, apa semua dalam hal ini ya. Sudah jelas, ASN ini jangan dilarang berpolitik praktis ya, tapi harus berpolitik, ya gitu kan. Dilarang apa-apa tapi harus memilih. Nah ini kan masalahnya di situ. Jadi udah jelas ada aturan yang kalau begini-begini sanksinya ini. Bawaslu sudah melaporkan dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang sekarang yang jadi masalah, kalau boleh nih ASN ini nggak usah lah milih gitu kan, hak pilihnya dicabut aja gitu kan, supaya pilkada, pileg kita fokus, karena ASN ini kan cuma dua, pelayanan publik, menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan bangsa itu harga mati. Jadi tidak boleh lagi ASN ada demo-demo, ada apa, ikut berpolitik praktis, tidak boleh itu, tidak boleh, dilarang. Jadi saya kira sudah bagus, aman dengan model sekarang, janganlah ada otonomi ASN, nanti karu-karuan, maksudnya standarnya tidak sama, kalau sekarang udah sama kan. Ada berpolitik praktis, tegur, begini-begini, ditindaklanjuti, diteguran, diberi hukuman disiplin, ringan, berat, dan seterusnya. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Kang Hardi sudah bergabung bersama kami untuk pagi ini. Saya mau minta pendapat dulu dari Pak Jusni Pangeran. Tadi kita sudah bersama dengan Bawaslu yang sudah merilis data bahwa ternyata di tahun 2020 ini ada tinggi tren
ASN yang berpolitik praktis. Dengan hasil kajiannya ada beberapa tadi ya, kedekatan, kekeluargaan, khawatir tidak mendapatkan jabatan, mutasi, karir yang stagnan, ini yang menjadi pertimbangannya. Silahkan komentarnya Pak Jusni. Baik, terlepas dari netralitas pegawai yang kaitan dengan karir, juga perlu kita harus pahami bahwa untuk berkarir, tantangan yang harus kita hadapi sebagai birokrasi adalah bagaimana penguasaan teknologi, satu. Yang kedua, bagaimana kita berinovasi. Apa wujud nyata daripada inovasi seorang birokrasi hari ini? Jangan nanti karena tidak punya inovasi, penguasaan teknologinya tidak ini, lantas dia tidak dilantik, katanya tidak mendukung. Kan itu juga perlu ada karakteristik untuk menilai hal-hal seperti itu. Oleh karenanya kita perlu pahami bahwa salah satu penguasaan teknologi yang harus kita pahami hari ini adalah bagaimana kita bernarasi untuk sebuah tujuan yang baik yang didasari oleh visi dan misi misalnya. Tetapi kalau kekhawatiran yang tadi dari hasil evaluasi Bawaslu, ternyata masih ada kekhawatiran itu di sebagian ASN, terutama yang ditemukan oleh Bawaslu. Ini kira-kira bagaimana Bapak mengomentari ini? Kenapa sih masih bisa ada kekhawatiran seperti itu padahal sudah ada aturan-aturan yang ideal begitu untuk jenjang karir ASN dan lain-lain? Baik, kaitan dengan netralitas itu sendiri kan ada aturan main yang sudah ditetapkan. Ada tingkatan-tingkatan penilaian. Data awal oleh Bawaslu telah melaporkan ke Bawasda tingkat kabupaten kota. Mereka kaji. Perlu tidaknya ini ditindaklanjuti di tingkat pusat misalnya. Kalau toh memang itu terbukti melakukan sebuah pelanggaran, ya apa boleh buat. Jangan pernah katakan lagi bahwa itu kesalahan bupati atau kesalahan apa, karena memang itu kesalahan. Sebuah kesalahan yang harus ditindaki. Itulah bukti bahwa saya sering katakan bahwa aturan di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus, sudah baku, sudah sangat-sangat tepat. Persoalan kemudian yang harus kita pahami hari ini adalah mampukah kita tegas dalam merealisasikan daripada aturan itu sendiri. Bukan dengan membuat aturan baru atau konsep baru begitu ya? Tidak perlu sebenarnya. Oke. Butuh ketegasan untuk bagaimana kita merealisasikan aturan itu sendiri. Baik. KSN sudah nyata menyatakan ketika Anda terlibat dalam ini akan punya sanksi. Ada sanksi maksimal, ada sanksi minimal, ada sanksi-sanksi yang lainnya. Oke. Baik, Pak Jusni ditahan dulu. Ya, kita bersama Pak Mansur di Tadulako. Kita menyapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mansur. Kalau saya begini, apa yang ditakuti kalau seandainya diadakan perombakan? Karena begini, artinya selama ini kan kita perhatikan sedangkan data penduduk sudah berapa kali diperbaiki. Data penduduk saja ini. Artinya kalau persoalan karir, kalau cuma karir pribadi tidak perlu. Kalau karir untuk kepentingan umum dan masyarakat itu perlu. Saya rasa tidak mungkin juga mau dipertahankan sampai masa jabatannya berakhir itu dia harus memimpin dalam satu instansi. Namun pun ada aturan Undang-Undang Nomor 5 itu tahun 2014. Tapi istilahnya kalau tidak sesuai dengan kompetensinya, buat apa kita pertahankan? Artinya seperti juga itu yang kejadian jadilah ASN yang enggak. Pembuktian artinya sanksi apa yang diterapkan kepada mereka kan tidak ada. Oke. Jadi saya rasa begini. Seandainya itu diadakan perombakan, tidak ada masalah. Kita sadar diri lah. Baiklah. Untuk kepentingan daerah kita itu tidak ada masalah. Baik Pak Mansur. Kami sudah bisa menangkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Mansur itu lebih ke reward and punishment, penghargaan dan juga sanksi begitu ya, dan harus sesuai dengan aturan. Saya coba ke Pak Ari. Pak Ari sudah mendengarkan tadi ada Kang Hardi, Pak Mansur, kemudian juga data dari Bawaslu Toli-Toli. Apa tanggapan Anda Pak Ari? Silakan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita berbicara soal isu yang tadi disampaikan oleh narasumber yang lain dan juga ini terutama tadi Kang Hardi ya, ini menarik. Beliau minta atau memberikan saran gimana kalau ASN itu tidak perlu diberikan hak pilih misalnya begitu ya. Nah, kembali lagi tadi sebenarnya memang simpul masalahnya
ada pada kepala daerah itu sendiri selaku pejabat pembina kepegawaian. Ya. Biasanya mereka itu memang enggan untuk misalnya menindaklanjuti laporan-laporan bahkan yang sudah terbukti terjadi pelanggaran pada ASN-nya, ya. Karena ya tadi ada yang disebut atau istilah politik balas jasa atau bahkan politik balas dendam, begitu kan? Kalau yang tidak mendukung kemudian dihukum. Nah, jadi ini simpul masalah yang tentu perlu dicarikan penyelesaiannya. Dan sebetulnya tadi Pak Jusni menyampaikan sejarah ya dari Undang-Undang ASN. Awalnya sebetulnya diusulkan bahwa PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu adalah pejabat tertinggi ya, karir tertinggi. Kalau di daerah sekretaris daerah lah. Jadi bukan kepala daerah yang notabene adalah apa ya? Ya ini kan orang politik ini kalau kepala daerah ya, political appointee yang dipilih sehingga kalau kemudian tidak netral ya ini karena tadi faktor-faktor tersebut. Yang kedua memang ASN kita sendiri itu yang sering ingin jalan pintas ya. Ini manusia ini kan begitu. Inginnya pada waktu muda foya-foya, gitu kan? Kalau sudah tua kaya raya, bahkan mati pengen masuk surga. Ya, tetapi tadi kalau bisa ya ada nggak ini cantolannya gitu ya? Istilahnya nih di surga ada orang dalam gitu ya? Atau barangkali yang kenal sama Tuhan gitu loh. Padahal jelas semuanya aturannya. Tadi sudah disampaikan bapak-bapak. Kalau seorang ASN itu betul-betul netral, ya, dalam konteks pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan juga netral dari aspek atau perspektif politik, sudah tidak perlu lagi merasa khawatir. Karena undang-undang sekarang, tadi sudah disebut, ini adalah sistem meritokrasi. Meritokrasi ini jelas, seseorang yang profesional, seseorang yang kompeten, integritasnya tinggi, dan kinerjanya baik, itu yang kemudian menjadi apa yang harusnya terpilih ya. Dan data tadi misalnya saya juga ingin menyampaikan tanggapan kepada data Bawaslu bahwa memang benar data yang tercatat di kami itu 23 ya. Jadi kan memang kadang-kadang tidak semua, kami ini juga KSN memiliki prinsip perlindungan. Jadi setiap laporan tidak kemudian serta-merta dinyatakan bersalah, tetapi dilakukan kajian, dilakukan bahkan konfirmasi, klarifikasi, dan seterusnya. Ada 23. Ini catatannya menarik ini. Ada 1 JPT, jabatan pimpinan tinggi. Ya, ini 1 orang, misalnya jabatan administrasi atau administrator 6 orang. Kemudian ini catatan saya, jabatan pengawas 4 orang, fungsional 3 orang, pelaksana 6 orang, dan kepala wilayah, camat atau lurah itu ada 3 orang. Ini di Kabupaten Toli-Toli. Dan kalau kita bicara di tingkat provinsi, maka Provinsi Sulawesi Tengah itu berada di peringkat ke-8. Oke. Di peringkat ke-8 yang tertinggi ya. Jadi ini kan sebetulnya harus menjadi catatan bahwa Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli maupun juga Provinsi Sulawesi Selatan itu zona merah. Dan tadi Pak Hardi, Kang Hardi, sebetulnya begini, kualitas pemilu atau pilkada sebetulnya ditentukan oleh kualitas pemilihnya. Kita tahu bahwa struktur masyarakat di Indonesia, para PNS atau ASN, ini adalah sebenarnya orang-orang yang relatif ya, lebih berpendidikan, ya, dan kemudian juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Dan tentu saja secara relatif lebih berkualitas. Sehingga tidak perlu sebetulnya seperti TNI Polri ya, mereka nggak punya hak pilih. Menurut saya justru PNS ini atau ASN justru mendukung bagaimana proses pemilihan umum atau pilkada itu menjadi lebih berkualitas karena yang memilih adalah orang yang diharapkan memang orang yang berkualitas. Ya. Jadi tidak ada jaminan kalau kemudian nanti tidak memilih, dia juga tidak berpihak. Tidak karena, bisa netral gitu ya? Iya, bisa saja. Karena kan banyak sekali periode-periode di dalam pilkada atau pemilu, tahapan-tahapannya yang
Kemudian tadi siapapun calon kepala daerah memang harus diakui punya kecenderungan untuk memobilisasi tadi ya, birokrasi. Tetapi ya tadi nggak usah takut di blender. Kalau yang di blender batu itu nggak apa-apa, blendernya yang akan pecah. Ya. Baiklah. Jadi demikian barangkali. Baik, nanti kita juga akan bahas ketika kemudian isu blender dan lain sebagainya begitu. Kita nih sudah merasa, ASN merasa bahwa saya sudah bekerja baik, punya kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu dan seharusnya bukan ditempatkan di sini begitu, di tempat yang tidak sesuai dengan kapasitas. Ini nanti kemana mereka bisa mengadu? Ini akan kita bahas nanti juga ya, Pak Ari. Tapi saya mau ke BKN dulu, Pak Farhan atau Pak Dadi Mulyadi yang ingin mengomentari ini dari penjelasan Pak Ari. Pak Jusni juga dari beberapa penelpon, tapi yang lebih tertarik ini yang disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Rustam Datu Amas ya dari Bawaslu, bahwa trennya memang meningkat. Bahkan Sulawesi Tengah zona merah, toli-toli ada juga jabatan-jabatan yang lumayan begitu, tapi terlibat juga dalam politik praktis. Ini bagaimana kalau dari BKN mengomentari ini? Iya, baik Mbak Santi, terima kasih. Jadi seperti tadi kami sampaikan gitu ya, dalam konteks pembinaan manajemen ASN, di luar pembinaan ada yang namanya pengawasan dan pengendalian, ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Kalau kemudian masih dijumpai persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Jusni, oleh Bapak dari Bawaslu, oleh Pak Ari, maka kemudian fungsi-fungsi pengawasan pengendalian, fungsi-fungsi monitoring evaluasi untuk kemudian bisa meluruskan persoalan-persoalan itu yang kemudian bisa dipakai menurut kami. Tapi di samping itu atau di luar itu ada hal yang kemudian saya pikir bisa juga untuk dimasifkan, untuk didorong kaitannya dengan pencegahan. Sejauh mana kemudian kita sekali lagi dari instansi pemerintah bisa kemudian melakukan pencegahan atau katakanlah pembinaan begitu supaya ASN-ASN yang ada di daerah misalnya tidak sampai tidak sampai ikut-ikutan lah ke persoalan dukung-mendukung, persoalan mendukung salah satu kandidat dan seterusnya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak, kaitannya dengan kenapa kemudian ASN masih tetap diberikan hak pilih, sedangkan tidak boleh memihak begitu. Justru kalau kami melihat bahwa kita bersyukur gitu ya sebagai warga negara, para ASN yang jumlahnya sekian juta ini yang cukup banyak ini gitu ya, kita masih diberikan hak pilih. Kenapa? Karena kemudian dengan hak pilih yang kita miliki ini kita bisa berkontribusi untuk kemudian menentukan arah pembangunan bangsa misalnya, arah pembangunan daerah. Sehingga kemudian kita bisa memilih orang-orang yang kemudian kita anggap bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, kan begitu. Ketimbang misalnya tadi Pak Ari sampaikan, kalaupun dia tidak diberikan hak pilih, belum tentu juga persoalan netralitas ini akan selesai dari sendirinya begitu. Sekali lagi, kalau kemudian masih dijumpai persoalan, saya pikir ada fungsi-fungsi yang kemudian bisa kita kuatkan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk meluruskan hal-hal yang saya pikir tadi belum berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin begitu. Kalau dari Badan Kepegawaian Negara sendiri, Pak Farhan, mungkin bisa dikasih referensi juga, Pak Farhan. Ketika misalnya di daerah-daerah ada penempatan jabatan dan lain-lain, adakah juga aturan-aturan atau pertimbangan khusus? Misalnya ketika daerah menempatkan satu ASN misalnya di jabatan tertentu yang mungkin dari segi kapasitas, disiplin ilmu dan lain-lain tidak sesuai, ini sebenarnya bagaimana mekanismenya? Bisakah kemudian mereka mengadu begitu ke BKN atau kemana bahwa merasa tidak adil dari penempatannya, karena dari data Bawaslu tadi ada yang kemudian tidak mendukung tetapi stagnan begitu, tidak naik-naik jabatannya, diam di situ saja, takut mutasi, kemudian juga tadi kedekatan dan lain-lain. Ini bagaimana kalau Anda bisa memberikan komentar soal ini? Baik, jadi banyak kemudian saluran yang bisa dipakai oleh seorang ASN ketika melihat misalnya ada ketimpangan, ada ketidaksesuaian misalnya pengangkatan dalam jabatan, mutasi promosi yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan regulasi. Kalau kita kenal, misalnya kita sering dengar kanal-kanal aduan seperti lapor.go.id dan seterusnya. Kalau di BKN, kami justru saat ini kan memang dalam posisi sebagai instansi pembina jabatan fungsional, auditor kepegawaian, ya, yang kemudian bisa melakukan inisiasi untuk melakukan
pemantauan, melakukan evaluasi terhadap pengelolaan manajemen ASN yang ada di instansi gitu ya. Jadi kita bisa nih melalui tenaga-tenaga sumber daya manusia, auditor kepegawaian ini kemudian melakukan tadi mengecek persoalan comply atau tidak comply-nya penempatan seorang dalam jabatan misalnya. Kalau kemudian dijumpai ada ketidaksesuaian, ini kemudian bisa diambil tindak lanjut gitu ya. DKI juga saat ini sedang menginisiasi rancangan peraturan presiden kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian begitu. Ya, nanti jika perpres ini jadi, saya pikir kita akan punya dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk kemudian misalnya melakukan upaya-upaya yang lebih tegas ketika menjumpai ada pelanggaran sekali lagi terhadap norma standar prosedur dan kriteria. Okay. Jadi kalau bicara kanal aduan, laporan, saya pikir banyak sekali tersedia kanal-kanal tersebut. Artinya untuk ASN sendiri tidak perlu lagi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti disampaikan oleh Bawaslu ya. Bekerja saja dengan baik, bangun integritas yang kuat, komitmen begitu dan tingkatkan kapasitas diri. Kalau kemudian tidak ditempatkan di jabatan yang seharusnya padahal sudah bekerja baik, menggunakan kanal-kanal aduan tadi, ini bisa begitu ya Pak Farhan? Betul sekali Mbak Santi. Jadi sekali lagi banyak kemudian media yang bisa digunakan oleh ASN untuk kemudian menyampaikan informasi yang mereka miliki gitu ya, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua yang ada di pusat. Mungkin begitu Mbak. Baiklah, saya minta Pak Jusni silahkan memberikan tanggapan Pak sebelum kita jeda dan masuk pada sesi akhir diskusi pagi ini. Silahkan apa yang Bapak mau sampaikan? Baik, saya ingin sampaikan begini, bahwa sinergitas antara pemerintah daerah hari ini, dalam hari ini BKPSDM kalau untuk daerah Kabupaten Toli-Toli dengan KSN ini cukup baik. Kita contohkan di Kabupaten Toli-Toli. Oleh BKPSDM dalam setiap mutasi jabatan, mutasi jabatan itu kan pertama karena penyegaran misalnya, karena mengisi kekosongan. Oleh BKD Kabupaten Toli-Toli itu sudah melakukan upaya maksimal dan terbaik. Saya melihat itu. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama melakukan seleksi jabatan tinggi pratama. Bukan sampai di situ. Melibatkan tim akademik dari berbagai universitas perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah itu hasilnya dimaksimalkan, dilaporkan ke KSN. Oleh KSN mengkaji, menganalisa dan seterusnya, kemudian menurunkan kembali ke gubernur dan seterusnya. Tidak semudah itu. Oleh karena itu kompetensi jabatan yang dilakukan di Kabupaten Toli-Toli sudah baik, sudah maksimal, tinggal bagaimana. Jadi kalau ada kesan ya, bahwa bupati kesewenang-wenangan melakukan penzaliman dan sebagainya untuk Kabupaten Toli-Toli, saya sepertinya kurang terima itu. Okay. Karena kesewenang-wenangan di sini, barometer kita untuk Kabupaten Toli-Toli, Pak Bupati di periode sekarang ini, dalam hal ini Pak Amran dengan Pak Esar ini, sampai pada pelantikan kurang lebih 8 bulan setelah beliau dilantik, sampai hari ini belum ada pelantikan mutasi jabatan struktural. Sesuai dengan statement dari Pak Wakil Bupati pagi tadi ya, bahwa masih mau dipelajari dulu mana yang punya kapasitas dan tidak begitu ya. Betul. Oke. Beliau sangat teliti. Beliau tidak mau tidak punya niatan atau tidak punya keinginan sama sekali untuk menzalimi orang. Oke, baik. Saya punya keyakinan, saya tahu karakter Pak Bupati Pak Amran ini seperti apa. Baik. Beliau berjiwa yang suci, punya hati yang cemerlang untuk kemajuan Toli-Toli. Baiklah. Baiklah Pak Jusni, kita nanti akan masuk pada sesi akhir begitu ya. Kita masih membahas topik amankan karir ASN, perlu ke otonomi birokrasi. Kita nanti masuk pada sesi akhir diskusi untuk pagi ini. Tetapi kami juga masih buka line interaktif di 0852 4248 6001. Saya juga ada menerima beberapa masukan Pak ini dari publik. Nanti kita akan bacakan ya. Setelah jeda berikut ini, pastikan tetap bersama kami. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa.
Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita sudah sampai di sesi akhir, tetapi saya akan bacakan opini publik yang masuk begitu ya. Ini mengatakan tentang kompetensi disiplin ilmu juga begitu. Bagaimana dengan kompetensi ilmu dari aparatur sipil negara. Karena kadang-kadang ada yang punya disiplin ilmu sesuai dan betul-betul concern dengan keilmuannya, tetapi tidak mendapatkan job yang sesuai. Kemudian asesmen jangan hanya sekedar pelengkap administrasi, tetapi sudah ada orang yang kemudian dikondisikan untuk menduduki jabatan tertentu. Ini ya menjadi opini publik, dan juga ini ya seharusnya dijalankan dengan baik sistem merit yang sudah ditetapkan begitu ya, sehingga menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, sehingga aparatur sipil negara ini bisa memastikan begitu mereka berkompetisi dengan mempertaruhkan begitu apa yang menjadi disiplin ilmu mereka, kemampuan mereka, bukan melakukan pendekatan dan lain-lain. Saya coba ke Pak Ari Budiman menanggapi opini yang masuk ini, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Saya belum mendengarkan suaranya. Silakan Pak. Sudah sudah terdengar ya? Iya, silakan Pak Ari. Ya baik, terima kasih. Jadi apa yang sekarang ini terjadi, ya, kalau kita bicara soal aparatur sipil negara, maka sebenarnya kami, Komisi Aparatur Sipil Negara itu hadir untuk memberikan perlindungan ya, kepada setiap aparatur sipil negara, jadi seluruh pegawai ASN, dan juga perlindungan kepada kepala daerah. Dalam hal apa? Dalam hal sistem merit, kemudian tadi sudah disinggung tentang pengisian ya, jabatan pimpinan tinggi yang harus kami mengawal harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Panitia seleksinya juga harus melibatkan tadi para akademisi, tokoh masyarakat dan seterusnya, sehingga benar-benar diharapkan pemilihan misalnya seorang pejabat ini betul-betul dengan standar yang sangat objektif. Dan bahwa ada misalnya tadi seseorang yang keilmuannya dan atau pengalamannya itu sudah sesuai, tetapi belum memperoleh jabatan itu ya, ini barangkali ya perlu introspeksi ya, bagaimana kemudian kinerjanya, bagaimana integritasnya dan seterusnya. Jadi ini hal yang perlu untuk sama-sama kita pahami. Dan di dalam kalau nggak salah peraturan pemerintah ya nomor 17 itu sebenarnya wewenang PPK ya, pejabat pembina kepegawaian itu dapat ditarik oleh presiden ya, kalau misalnya kepala daerah tersebut sebagai pejabat pembina kepegawaian itu misalnya melanggar prinsip sistem merit ya. Jadi jelas bahwa isu tentang perlindungan ya, tentang perlindungan kepada ASN ini sudah sangat lengkap. Sehingga ASN ini sudah otonom, sudah merit ya, sudah objektif sebenarnya kondisinya. Artinya gitu. Pak Ari, kalau kita bahas hari ini seperti yang diminta oleh Pak Fahrullah, Korpri Nasional begitu di tingkat pusat begitu ya, bahwa perlu diamankan nih karir ASN karena usai pilkada tidak aman begitu, perlu otonomi birokrasi. Menurut Anda tidak perlu lagi tinggal bagaimana memanfaatkan ruang-ruang untuk mengadu begitu ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem merit, silakan dilaporkan untuk kemudian dikaji begitu. Harus berani juga ASN melaporkan ini.
Iya, ke KASN lah, Komisi Aparatur Sipil Negara itu kami begitu banyak setiap hari ya, ada belasan bahkan puluhan. Misalnya pejabat-pejabat yang diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan itu bisa kita kembalikan. Ya, demikian juga tentu ketika kepala daerah misalnya menginginkan adanya rotasi, ya, adanya mutasi dari jajarannya itu juga harus melalui tadi prosedur yang salah satunya harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kami turut menjaga ya dalam keseharian kepada seluruh ASN di seluruh instansi pemerintah di Indonesia ini, Bu Santi. Baiklah, Pak Ari. Pak Ari, kita sudah sampai di bagian akhir. Saya ingin kasih ruang juga ke Pak Ari. Apa yang mau disampaikan, Pak? Karena ini pertama kali dari Komisi Aparatur Sipil Negara menyapa warga Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Apa, Pak, yang mau disampaikan kepada ASN yang mendengarkan siaran RRI pagi ini? Ya, pertama bahwa percayalah pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan pengaturan tentang karir aparatur sipil negara itu dengan lengkap, dengan baik pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang azasnya adalah atau fondasinya adalah meritokrasi. Sehingga teman-teman ASN di Toli-Toli fokuslah kepada profesionalisme Anda, kompetensi Anda, kemudian juga tentu kinerja Anda, dan jangan lupa tentu adalah integritas. Ini yang paling penting. Ya, jangan pernah berpikir memperoleh jabatan itu melalui jalan pintas misalnya, tetapi betul-betul tunjukkan. Ya, dan kemudian tentu saja para kepala daerah apabila merasa memperoleh dukungan dari orang-orang pilihan yang terbaik, tentu buat mereka seperti tadi yang disampaikan oleh BKN, akan lebih menguntungkan, akan lebih bermanfaat ketika seorang kepala daerah itu dibantu ya oleh staf-stafnya, oleh karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya yang memang profesional. Jadi bukan hanya karena tadi kedekatan dan motif-motif yang kurang objektif begitu. Dan yang terakhir menurut saya bahwa kita harus bersyukur ya bahwa di dalam seluruh penyelenggaraan pemerintah ini azas netralitas itu menjadi prinsip yang tadi telah saya sampaikan bahwa memang seorang ASN itu harus memiliki etika tidak berpihak, bebas dari pengaruh manapun dan siapapun, dan berkonsentrasi fokus kepada pelayanan publik yang dilakukan, pengambilan kebijakan ya, dan juga tadi tentu saja terkait dengan bagaimana manajemen ASN yang baik serta bebas dari intervensi politik atau netral. Dan demikian Bu Santi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya kemudian ke Pak Farhan. Pak Farhan, kita berharap tentu ASN kita bisa berkompetisi dari segi integritas, begitu ya, kemampuan, kinerjanya, begitu, bukan pendekatan politik dan lain-lain. Supaya juga daerah bisa maju, karena kata Pak Ari, kalau menggunakan ASN yang profesional, yang punya kompetensi di bidangnya, maka juga akan terbantu daerah-daerah yang menggunakan ASN yang berkualitas ini. Apa di bagian akhir yang ingin Anda sampaikan ke warga Toli-Toli, Buol, dan Parimo, atau dimanapun berada yang mendengarkan RRI pagi ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Pada seluruh kawan-kawan ASN kami yang ada di Toli-Toli, di Buol, di Parigi Motong gitu ya, kami mengajak, ayolah kita kembali kepada hitoh kita gitu ya, kepada fungsi-fungsi yang memang secara normatif sudah diatur pada kita semua, bahwa memang hanya 3 sebetulnya fungsi kita, yakni pelaksana kebijakan publik, kemudian pelaksana pelayanan publik, dan zakat persatu bangsa. Ya. Dan saya pikir kita sebagai ASN mesti banyak bersyukur, gitu ya, mesti banyak bersyukur. Kalau kemudian kita lihat kemarin ketika kita diterjang pandemi, bangsa ini gitu begitu beratnya menghadapi pandemi. Dan kalau kita kemudian mau bandingkan, mau melihat misalnya Bapak Ibu teman-teman semua yang bekerja di sektor non pemerintahan, di sektor swasta gitu ya, berapa kemudian banyak orang yang kemudian harus diberhentikan, harus dirumahkan, harus dipecat misalnya. Tapi kemudian kita ASN
kita ASN sampai dengan hari ini masih tetap ada di sini, gitu ya, masih tetap melekat status ASN kita, masih kemudian menerima gaji, menerima tunjangan dan seterusnya. Jadi saya pikir ini hal yang kemudian kita sering lupa meskipun sederhana dan harus terus kita syukuri. Bagaimana kemudian mensyukurinya? Tunjukkan kinerja terbaik kita dalam hari-hari kita, gitu ya. Tunjukkan, berikan yang terbaik dalam kerja-kerja kita. Sehingga kemudian sekali lagi, kalau kemudian kita sudah kembali kepada kita pada fungsi sesuai undang-undang ASN, saya pikir kita nggak perlu khawatir. Ungkapan yang sering dipakai begitu ya, bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang kemudian kita tuai adalah apa yang kemudian pernah kita tanam. Saya pikir begitu saja, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ASN, tetap semangat dan mudah-mudahan ke depan semua semakin baik. Mungkin demikian. Baiklah, Pak Jusni, silakan Pak Jusni, singkat di bagian akhir apa yang menjadi closing statement dari Pak Jusni, silakan. Dengan apa yang menjadi keinginan hari ini, menjadi keinginan ASN tentunya, kita berharap bahwa mari kita semua ASN yang ada di Kabupaten Toli-Toli pada khususnya memberi kepercayaan penuh kepada BKD, BKPSDM untuk betul-betul menilai kita secara totalitas. Jangan kemudian ada kesalahan sedikit bahwa kesalahan itu ada sama BKPSDM. Tidak seperti itu. Karena banyak faktor yang menjadi dasar penilaian BKPSDM. Kalau kita tidak terakomodir dalam pelantikan ini, kita kembali sama seperti yang disampaikan oleh KSN tadi. Bahwa mari kita introspeksi diri. Intervensi pemerintah daerah dalam hari ini Bupati itu sangat penting juga. Tidak bisa kita pungkiri. Karena beliau adalah pemakai. Namun jalur-jalurnya ini sangat jelas. Oleh karena itu hadapi problematika yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini secara tenang, damai dan berpikir logik. Baik. Kalau tidak, ini pasti membuat suasana menjadi gaduh. Baiklah. Pak Jusni, tadi juga Wakil Bupati Toli-Toli Bapak Muhammad Besar Bantilan sudah menegaskan bahwa akan memilih aparatur sipil negara yang berkinerja baik. Sampai 8 bulan usai pilkada belum ada pelantikan. Masih kemudian dipelajari siapa yang punya integritas, kompetensi, dan bekerja baik begitu ya. Yang akan ditempatkan di jabatan-jabatan tertentu. Seperti kata Pak Ari, kalau memilih ASN dengan kinerja yang baik, maka kepala daerah juga akan terbantu. Pembangunan akan berjalan, rakyat akan puas, dan pastinya akan memberikan penilaian terbaik bagi kinerja pemerintah daerah. Sehingga tentu dari diskusi kita ini, Pak Ari, kemudian Pak Farhan, dan Pak Dadi, saya mau ambil statement dari Pak Farhan tadi. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Berkinerja baik, maka pasti akan ada hasil yang baik juga ya. Pasti Pak Bupati dan Wakil Bupati, kepala daerah dimanapun juga akan memilih orang-orang yang bisa membantunya dengan baik. Tentu jangan sampai kemudian juga ikut berpolitik praktis, karena kekhawatiran untuk mendapatkan jabatan dengan berpolitik praktis itu juga menjadi salah satu masalah begitu ya. Kalau tidak terpilih yang didukung pasti tidak akan digunakan. Ini bisa saja terjadi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari Budiman sudah hadir Pak di RRI Toli-Toli pagi hari ini. Terima kasih sama-sama Bu. Baik Pak Farhan, terima kasih banyak didampingi Pak Dadi Mulyadi. Juga Pak Jusni, terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik-topik lain yang bisa memberikan referensi kepada masyarakat di Toli-Toli, khususnya aparatur sipil negara, untuk tetap meningkatkan kinerja. Akhirnya kami akhiri diskusi pagi ini. Saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.